Saya akan menjelaskan bagian mengenai zat-zat kimia. Kendaraan bermotor ternyata bisa merusak tanah. Salah satu penyebabnya adalah logam berat seperti timbal, kadmium, kromium, nikel yang keluar dari emisi kendaraan. Logam-logam ini bisa menempel di tanah atau berubah menjadi senyawa baru, seperti oksida atau karbonat. Kalau sudah begitu, logam berat ini bisa menggantikan unsur hara penting seperti kalsium dan magnesium yang membuat tanah jadi kurang subur bahkan beracun untuk tanaman dan makhluk hidup kecil di tanah. Selain itu, bahan bakar atau oli kendaraan yang tumpah juga berbahaya. Hidrokarbon dari bahan ini bersifat anti air, jadi mereka membentuk lapisan yang menghalangi air masuk ke tanah. Hidrokarbon ini juga bisa bercampur dengan zat lain di tanah dan menghasilkan racun yang membunuh mikroorganisme tanah. Padahal, mikroorganisme ini sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah. Gas buangan seperti sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NO) juga punya efek buruk. Kalau gas ini bercampur dengan air hujan, mereka berubah menjadi asam sulfat atau asam nitrat yang kemudian turun bersama hujan asam. Ketika hujan asam ini menyerap ke tanah, pH tanah turun atau tanah jadi lebih asam. Akibatnya logam berat yang ada di tanah jadi mudah larut, membuat lingkungan tanah tidak ramah untuk tanaman dan mikroorganisme. Gas karbon monoksida (CO) dari kendaraan juga punya pengaruh. Walaupun tidak langsung merusak tanah, karbon monoksida bisa mengganggu aktivitas mikroba di tanah yang tugasnya mengurai bahan organik. Kalau proses ini terganggu, tanah jadi kehilangan kesuburannya. Partikel halus dari kendaraan seperti PM2,5 dan PM10 juga berbahaya. Partikel ini bisa mengandung zat seperti karbon dan logam berat yang bisa menempel di tanah. Mereka bisa bereaksi dengan air atau udara, menghasilkan senyawa baru yang bersifat asam atau merusak. Akhirnya tanah jadi berubah sifatnya dan kurang mendukung kehidupan mikroorganisme dan tumbuhan. Terakhir, ada senyawa klorin dari cairan pendingin atau pelarut kendaraan. Kalau klorin ini masuk ke tanah, mereka bisa membentuk senyawa baru yang susah terurai dan sangat beracun. Ini bisa membunuh mikroorganisme tanah yang sangat penting untuk menjaga ekosistem tanah tetap sehat. Semua ini menunjukkan bahwa limbah kendaraan bermotor harus dikelola dengan baik, dan kita perlu mengurangi emisi berbahaya agar tanah tetap subur dan ekosistemnya tetap seimbang. Polusi dari kendaraan tidak hanya berupa gas, tetapi juga suara. Suara bising dari kendaraan bisa membuat manusia merasa stres dan sulit berkonsentrasi. Untuk hewan, terutama yang bergantung pada suara untuk berkomunikasi atau memburu, polusi suara ini dapat sangat mengganggu. Misalnya, burung mungkin kesulitan menemukan pasangan karena suara mereka tertutup oleh bising kendaraan. Selain itu, dampak yang lebih besar adalah pemanasan global. Kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan penumpukan gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya, panas terjebak di bumi, menyebabkan suhu global naik. Pemanasan ini memicu perubahan iklim yang ekstrim, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan laut, yang bisa mengancam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Gak cuma udara, kendaraan juga bisa mencemari air. Tumpahan bahan bakar, oli bekas, atau zat kimia dari kendaraan bisa meresap ke tanah dan mencemari air tanah ataupun sungai. Hewan-hewan air seperti ikan dapat keracunan akibat zat beracun ini. Jika manusia mengonsumsi air atau ikan yang tercemar, kesehatan mereka juga bisa terganggu. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan bermotor perlu dikelola dengan baik. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan pribadi mungkin, beralih ke kendaraan listrik, atau menggunakan transportasi umum bisa menjadi solusi untuk melindungi lingkungan dan menjaga kesehatan semua makhluk hidup. Kendaraan bermotor memberikan banyak dampak buruk pada lingkungan, terutama terhadap makhluk hidup. Gas-gas buang seperti karbon monoksida, nitrogen, oksida, dan sulfur dioksida mencemari udara. Gas karbon monoksida ini bisa sangat berbahaya karena mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, manusia dan hewan yang terpapar bisa merasa pusing, lemas, bahkan bisa mengalami keracunan parah. Sementara itu, gas nitrogen oksida dan sulfur dioksida dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan yang berujung pada penyakit asma atau bronkitis.
Selain itu, kendaraan juga menghasilkan partikel-partikel kecil seperti PM2,5, PM10, dan lainnya. Partikel ini sangat kecil sehingga bisa masuk jauh ke dalam paru-paru ketika terhirup. Dampaknya, manusia dan hewan bisa mengalami gangguan pernapasan, bahkan penyakit serius seperti kanker paru-paru atau masalah jantung. Gak hanya manusia dan hewan, tumbuhan pun bisa terkena dampaknya. Gas nitrogen oksida dari kendaraan dapat membentuk ozon di permukaan tanah yang merusak daun, lalu mengganggu proses fotosintesis dan mengurangi hasil panen. Hujan asam yang terjadi akibat sulfur dioksida dan nitrogen oksida juga dapat merusak tanah dan habitat tumbuhan, sehingga ekosistemnya terganggu. Kendaraan bermotor memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Salah satunya adalah biaya kesehatan yang meningkat akibat polusi udara dari gas buang kendaraan, seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, serta partikel-partikel halus seperti PM2.5 dan PM10. Paparan polusi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti asma, kanker paru-paru, dan gangguan jantung. Akibatnya, biaya perawatan kesehatan menjadi lebih tinggi, sementara produktivitas kerja menurun karena banyaknya orang sakit. Kemacetan lalu lintas juga menjadi masalah besar, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja atau beraktivitas produktif terbuang sia-sia di jalan, sementara bahan bakar yang digunakan dalam kendaraan juga terbuang percuma. Selain itu, biaya logistik semakin meningkat, dan di Jakarta, kerugian akibat kemacetan diperkirakan mencapai 100 triliun per tahun. Polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor juga merusak sektor pertanian. Gas buang dari kendaraan menyebabkan hujan asam yang dapat merusak kesuburan tanah, menurunkan hasil panen, dan mengurangi pendapatan petani. Pemerintah pun harus mengeluarkan biaya besar untuk melakukan rehabilitasi tanah yang terkontaminasi. Tumpahan oli dan bahan bakar dari kendaraan bermotor mencemari tanah dan air, yang memerlukan dana besar untuk membersihkan lingkungan dan menjaga kualitas air minum. Selain itu, emisi karbon dioksida dari kendaraan memperburuk perubahan iklim dengan mempercepat pemanasan global, yang pada gilirannya memicu bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Kerugian ekonomi dari bencana alam ini sangat besar, mencakup biaya rekonstruksi, relokasi, serta kerusakan infrastruktur. Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil juga menyebabkan harga energi naik. Hal ini menciptakan beban tambahan bagi pemerintah yang harus menanggung subsidi energi. Sementara masyarakat juga merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang dan jasa. Untuk mengurangi kerugian-kerugian tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum atau kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah juga bisa mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan lebih mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan. Kesadaran publik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dampak negatif kendaraan bermotor terhadap lingkungan dan ekonomi.